Pinjam uang di pinjol sebenarnya bukanlah solusi untuk membantu memenuhi kebutuhan keuanganmu. Tapi justru sebaliknya, orang yang berutang di pinjol diibaratkan dia melangkahkan kaki menuju kehancuran hidupnya secara perlahan-lahan. Dan ini jarang sekali disadari oleh orang-orang yang berutang di pinjol. Pinjol ini jebakan, teman-teman. Waspada jangan sampai kamu jadi korbannya. Ketika berutang di pinjol, kamu pilih tenor 90 hari, tapi setelah kamu ajukan 14 hari sejak pencairan dana harus mengembalikan hampir 90% dari total hutang. Nah, ini sebenarnya jebakan karena di aplikasi itu biasanya ada semacam fitur yang menuliskan bahwa setujui kamu memilih tenor 90 hari dengan periode bayar 2 kali dalam waktu 1 bulan. Nah, ini jarang sekali diteliti, jarang sekali dilihat oleh orang yang berutang di pinjol. Ya, makanya hati-hati teman-teman, jangan sampai terjebak. Ini konsepnya kalau seperti ini seolah-olah ini kan menjebak. Banyak yang akhirnya endingnya gagal bayar. Siapapun orangnya, dengan skema utang piutang yang seperti ini tidak transparan di awal, banyak yang akhirnya gagal bayar. Karena tenor 90 hari yang diharapkan oleh nasabah tersebut periode bayarnya per bulan atau per 30 hari dengan 3 kali pembayaran, tapi fakta yang terjadi justru tenor 90 hari, 14 hari sejak pencairan dana harus dikembalikan hampir 90% dari total utang. Siapapun yang punya uang banyak pun dengan skema utang seperti ini, endingnya pasti gagal bayar. Makanya saya selalu menyampaikan hati-hati berutang di pinjol. Orang yang berutang di pinjol pasti gagal bayar pada waktunya, hanya tinggal menunggu waktu saja. Kalaupun dia tidak gagal bayar, pasti utangnya sudah nambah, pasti utangnya sudah melebar kemana-mana. Dibayarkan dengan cara berutang, dibayarkan dengan cara nyari dana talangan ke aplikasi pinjol lain, dibayarkan dengan cara ngutang ke bank, ngutang sana-sini, pinjam ke tetangga, pinjam ke saudara. Endingnya apa? Pinjolnya tidak selesai, utangnya nambah jadi kemana-mana. Itu kebanyakan yang terjadi di lapangan, teman-teman. Makanya hati-hati, sebenarnya pinjol ini bukan solusi keuangan, tapi fakta yang terjadi, orang yang berutang di pinjol itu hidupnya menuju jurang kemiskinan yang lebih cepat. Banyak yang akhirnya terjerat utang banyak. Utangnya semakin melebar kemana-mana. Karena awalnya ya inilah yang namanya pinjol itu jebakan. Banyak yang akhirnya terjebak, setelah terjebak, terjerat. Setelah terjerat, tidak bisa keluar dari lingkaran setan utang pinjol jika tidak maksa untuk berhenti. Nah, kalau kamu tidak nekat dan maksa untuk berhenti hijrah menjauhi pinjol, sampai kapanpun hidupmu akan dimiskinkan oleh pinjol tanpa kamu menyadarinya. Ya, makanya hati-hati teman-teman yang saat ini masih merasa mampu bayar, masih merasa bisa bayar, masih ketawa-ketawa, masih senyum-senyum. Suatu saat nanti kamu akan menangis pada waktunya. Ya, hati-hati. Coba sekarang, kamu yang saat ini masih mampu bayar pinjol, masih bisa bayar utang pinjol, uang yang kamu pakai untuk bayar pinjol itu, uangnya dari mana? Apakah dari gaji bulanan kamu? Apakah dari hasil pinjam sana-sini? Apakah hasil gadai sana-sini? Atau pinjam lagi ke pinjol lain? Tuliskan di kolom komentar. Karena hampir 100% orang yang berutang di pinjol dan dia terus-terusan merawat utang pinjol dan masih merasa mampu bayar, endingnya gagal bayar, dan setelah gagal bayar hutangnya sudah banyak, sudah numpuk lebar kemana-mana, tidak hanya satu lubang utang. Saya selalu menyampaikan, ketika terlanjur berutang di pinjol, tidak mampu bayar, stop di satu lubang. Jangan gali lubang, tutup lubang.
Jangan membuat hutang baru untuk melunasi hutang yang sebelumnya. Karena hutang pinjol jika dibayarkan dengan cara membuat hutang baru tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Apalagi kamu mengikuti saran dari oknum-oknum yang menggiring kamu agar mau melakukan pembayaran dengan cara membayar biaya perpanjangan tenor. Nah, ini yang masih banyak terjebak. Karena takut di blacklist, takut didatangi DC lapangan, takut limit di pinjolnya turun, ya, takut didatangi debt collector yang rombongan 20 orang. Akhirnya apa? Semua yang disarankan oleh oknum-oknum dari pinjol yang menyarankan bayar biaya perpanjangan tenor diikuti. Padahal membayar biaya perpanjangan tenor itu hanya memundurkan tanggal jatuh tempo kurang lebih 14 hari ke depan dari tanggal jatuh tempo sebelumnya. Sementara setelah dibayarkan biaya perpanjangan tenor, utangmu yang tadi atau utangmu yang sebelumnya tidak berkurang. Contoh misalkan utangmu 2 juta rupiah. Saat jatuh tempo kamu nggak ada duit, ya, lalu dibayarkan biaya perpanjangan tenor 500.000 rupiah. Sudahlah, tanggal jatuh temponya dimundurkan 2 minggu kemudian. Jatuh tempo berikutnya, kamu tidak ada lagi uang untuk melakukan pembayaran, akhirnya bayar lagi 500.000 rupiah untuk memundurkan tanggal jatuh tempo. Terus berulang seperti itu, endingnya apa? Semua uang setiap 2 minggu 500.000 kamu setorkan, dan utangmu yang 2 juta tidak berkurang. Mau sampai kapan? Coba. Logikanya daripada kamu terus-terusan bayar biaya perpanjangan tenor, mending kamu simpan uangnya 500.000 rupiah per 2 minggu. Coba logikanya seperti itu. Kalau sebulan, kalau 2 bulan, kalau 3 bulan, kalau 4 bulan, uangmu sudah berapa? Ya, bayar biaya perpanjangan tenor itu hanya memundurkan tanggal jatuh tempo, iuran. Kamu itu diperas habis-habisan tanpa kamu menyadarinya karena ketakutan. Takut limit pinjaman turun, takut nggak bisa pinjam lagi, takut di blacklist, takut didatangi DC lapangan, dan berbagai ketakutan lainnya. Akhirnya pinjol berhasil memiskinkan hidupmu. Dan kamu suatu saat nanti ketika sudah berhasil dimiskinkan, kamu akan menangis, menyesal tiada arti. Oke, waspada terhadap jeratan dan jebakan pinjol yang berpotensi membuat hidupmu miskin lebih cepat. Ingat, buat teman-teman yang sudah terlanjur berutang di pinjol, hindari gali lubang tutup lubang, jangan maksa bayar pinjol, tidak mampu bayar sudah berhenti di satu aplikasi. Jangan nambah pinjam ke aplikasi lain, jangan nambah hutang ke sana kemari. Terima segala resikonya, ikhlaskan, karena itu salah satu solusi agar kamu bisa lepas dari lingkaran setan hutang pinjol yang tidak akan pernah ada selesainya. Oke, dan yang pasti kalian harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.